ketemu lagi di ibadah online SCC minggu pagi ini. Gimana? Semua sehat? Semua siap? Semua semangat untuk ibadah hari ini? Jangan lupa kita tetap harus di rumah saja. Cuci tangan memakai sabun, makan makanan yang sehat dan bergizi, buah dan sayur jangan lupa ya, dan istirahat yang cukup supaya tubuhnya sehat dan kuat. Oke, kita akan mulai ibadah online hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu bagi kami setiap hari. Kami sungguh berterima kasih, Tuhan memberi kami kesehatan, Tuhan memberi kami sukacita. Hari ini kami akan mulai ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau hadir, Engkau yang memberkati kami dalam ibadah ini. Kami percaya firman-Mu akan menolong kami dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan mendengarkan suatu cerita yang menarik hari ini. Kira-kira sudah siap? Siapa yang semangat mendengarkan cerita hari ini angkat tangan? Yang semangat angkat tangan? Teman-teman yang sudah siap dengan Alkitabnya, silakan dibuka di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Oke, kita hari ini akan mendengarkan cerita tentang seorang panglima. Nah, teman-teman tahu, panglima itu adalah pemimpin para tentara. Panglima itu tegap, kuat. Nah, cerita kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang panglima kerajaan Aram yang bernama Naaman. Ada yang sudah tahu ceritanya? Naaman ini adalah seorang panglima yang hebat, yang kuat. Dia memimpin ribuan pasukan. Dia mengatur pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya. Kalau dulu panglima itu mungkin bawa tombak ya. Bawa tombak, mungkin dia bawa pedang. Kalau sekarang panglima itu tentara itu bawanya pistol. Dor, gitu kan ya. Nah, panglima Naaman ini terkenal sebagai panglima yang hebat, dihormati oleh bawahan-bawahannya. Panglima ini mengatur mereka bawahannya sedemikian rupa dan memenangkan banyak pertarungan. Tentu saja panglima itu hebat sekali ya, tetapi pada suatu hari panglima Naaman ini jatuh sakit, teman-teman. Aduh, sakit apa ya? Dia sakit kusta. Dia sangat menderita. Sakit, tubuhnya penuh dengan luka, penuh dengan borok. Dia sakit, dia menderita dan tidak bisa memimpin pasukannya. Aduh, istrinya pun juga melihatnya dan istrinya itu juga kasihan. Aduh, suamiku sakit seperti itu. Biasanya dia kuat, sekarang tubuhnya sakit begitu. Nah, teman-teman tahu enggak? Di rumah istrinya itu mempunyai seorang pelayan gadis kecil. Pelayan yang masih muda, yang dia adalah seorang Israel, seorang Yahudi yang mengenal Tuhan Allah Israel. Nah, ketika melihat tuannya itu sakit, gadis kecil ini memberanikan diri datang kepada istri Naaman dan berkata, Nyonya, aku ini pernah mendengar cerita, pernah melihat cerita tentang seorang nabi yang olehnya Tuhan Allah Israel membuat banyak sekali mujizat. Namanya adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa ini tinggal di kota Samaria. Kemudian setelah mendengar cerita dari gadis kecil itu, Panglima Naaman memutuskan untuk datang ke rumah Nabi Elisa, teman-teman. Kemudian ketika Panglima Naaman sedang berjalan ke rumah Nabi Elisa diberitahu oleh Tuhan bahwa akan ada seorang panglima yang datang ke rumahmu dan meminta kesembuhan. Lalu Nabi Elisa menyuruh pelayannya untuk menemui Panglima Naaman. Ketika Panglima Naaman sampai dan ditemui oleh pelayannya Nabi Elisa, pelayan itu berkata, Panglima Naaman, kalau kamu ingin sembuh, kamu harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Teman-teman, di rumah mandi berapa kali? 2 kali kan ya sehari, pagi dan sore. Kali ini
Panglima Naaman itu kalau mau sembuh harus mandi 7 kali, teman-teman bayangkan 7 kali. Kemudian Panglima Naaman yang mendengarnya itu merasa kaget dan dia marah, teman-teman. Kenapa? Aku sudah datang jauh-jauh ke sini untuk ketemu Nabi Elisa. Kenapa kamu pelayannya yang menemui aku? Lalu kenapa aku disuruh mandi di Sungai Yordan? Sungai itu kan kotor, aku bisa mandi di tempat yang lebih bersih, kata Panglima Naaman. Tetapi kemudian prajuritnya mengingatkan, Panglima Naaman, jangan begitu. Seandainya Nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang lebih sulit untuk kamu sembuh, bukankah itu akan kamu lakukan? Bukankah mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali itu mudah saja? Akhirnya setelah berpikir, Panglima Naaman memutuskan, oke lah, siapa tahu aku bisa sembuh. Akhirnya Panglima Naaman memutuskan untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak berapa kali, teman-teman? 7 kali. Oke, kita lihat ya. Ini Panglima Naaman yang sakit kusta. Ini Panglima Naaman yang sakit kusta mencelupkan diri ke Sungai Yordan. Dia masuk ke Sungai Yordan. Kita bantu hitung ya, teman-teman. Mandinya berapa kali tadi? 7 kali. Oke, yang pertama kita hitung dulu. Dia harus membenamkan dirinya di Sungai Yordan. 1. Kita lihat ya yang terjadi. Kok aku masih sakit ya? Tapi baru satu kali, kan harus 7 kali. Coba yang kedua ya, yuk hitung teman-teman. 2. Dingin. Hah? Yang kedua, aku masih sakit. Masih ada penyakitnya. Lagi-lagi ya. Ayo hitung yang keras ya teman-teman. 3. Hah? Kok masih ada? Ini beneran gak ya aku bisa sembuh mandinya 7 kali? Lagi ya. 4. Wah, masih ada, ini sudah 4 kali. Kok enggak berkurang ya? Ini yang kelima ya. 5. Kok masih? Ayo teman-teman hitung yang keras ya. Ini dapat berapa kali mandinya? 6. Masih. Yang terakhir ini aku mau mandi agak lama. Aku mau mencelupkan diri agak lama supaya aku sembuh. Hitung ya. 7. Coba kita lihat. Setelah 7 kali apakah dia akan sembuh? Wow, aku sembuh. Hore, aku sembuh. Akhirnya setelah mandi 7 kali, Panglima Naaman mengalami mukjizat kesembuhan yang dari Tuhan. Tentunya Panglima Naaman itu senang sekali ya. Habis sakit, sekarang sembuh. Dan akhirnya Panglima Naaman datang lagi ke rumah Nabi Elisa membawa banyak sekali hadiah. Saking senang hatinya karena sudah sembuh. Tapi Nabi Elisa berkata, "No, bukan aku yang menyembuhkanmu, Panglima. Yang menyembuhkanmu adalah Tuhan Allah Israel." Ketika itu Panglima Naaman belum mengenal Tuhan. Panglima Naaman tidak percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi hari itu dia mengalami mukjizat kesembuhan. Dia mengalami hal yang hebat karena saran dari seorang gadis kecil yang membawanya datang kepada Nabi Elisa dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana teman-teman? Ingin gak seperti gadis kecil itu? Kita belajar bahwa ketika seorang gadis yang kecil sekalipun dengan keberaniannya menceritakan tentang Tuhan Allah, maka orang-orang di sekitarnya dapat mengalami kasih dari Tuhan yang melimpah. Nah teman-teman, dari cerita Naaman ini kita bisa belajar dengan keberanian seorang gadis kecil yang menceritakan tentang Tuhan, maka orang-orang di sekelilingnya mengalami Tuhan secara pribadi. Bukankah kita juga ingin menjadi seperti gadis kecil itu? Ketika kita punya keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan, untuk mendoakan orang-orang di sekeliling kita, tentunya mereka akan mengalami kasih Tuhan yang besar melalui hidup kita. Mari kita belajar seperti gadis itu teman-teman. Kalau kita lihat nih, papa, mama pulang kerja dengan wajah capek, dengan banyak pikiran. Mungkin mereka lupa berdoa karena saking banyaknya yang dipikirkan. Kita bisa mengajak mereka berdoa, memberi semangat supaya papa dan mama kita semangat lagi. Lalu kalau kita melihat teman kita, saudara kita ada yang sakit, ada yang sedih hatinya, kita bisa datang untuk menghibur, kita datang untuk mendoakan, atau kita video call untuk mendoakan. Karena kan kita harus di rumah saja, oke?
Nah, sekarang kita akan berdoa untuk menutup pertemuan hari ini. Mungkin pertemuan hari ini sampai di sini, tetapi kakak berharap teman-teman di rumah bisa mempraktekkan seperti gadis kecil ini, mempraktekkan keberaniannya supaya orang-orang di sekitar kita mengalami Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk mendengarkan cerita hari ini. Kami belajar dengan keberanian kami, maka orang-orang di sekeliling kami akan bisa mengalami Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau menolong kami menjadi anak-anak-Mu yang berani. Anak-anak yang berani untuk memberi semangat, untuk mendoakan, anak-anak yang berani untuk menceritakan tentang kebaikan-Mu bagi lingkungan sekitar kami, bagi teman-teman kami, bagi orang tua kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa, menyerahkan minggu ini, menyerahkan seminggu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kakak akan memberikan ayat hafalan untuk dihafalkan seminggu ini. Oke, dicatat ya, diingat ya, dan dihafalkan. Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Oke, jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Dan yang terakhir, kakak akan memberikan tantangan untuk 1 minggu ini. Tantangannya mudah sekali teman-teman. Teman-teman boleh memilih untuk mendoakan temannya, saudaranya, atau bahkan orang tuanya yang teman-teman tahu sedang sedih atau sedang sakit. Nah, ketika teman-teman berdoa, mintalah tolong kepada papa atau mama untuk merekamnya. Kemudian, rekaman tersebut dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Oke teman-teman, jangan lupa dikerjakan ya tantangannya. Semangat untuk seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.